Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Senang berjumpa kembali dengan saudara di dalam channel ini untuk kita saling berbagi firman Tuhan kembali. Kiranya apa yang kita dengarkan di pagi hari ini boleh membangkitkan semangat kita lagi, membangkitkan kerohanian kita dan kedekatan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin menjelaskan kembali, saya ingin berbagi kembali firman Tuhan, lanjutan yang kemarin kita membahas tentang mengikuti jejak Yesus. Kalau kemarin part yang pertama, bagian pertama, dan hari ini bagian yang kedua dengan tema yang sama dan juga perikop yang sama, hanya ayat yang berbeda. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita semuanya untuk membaca dari 1 Petrus pasal 2 ayat 23 sampai 25. Saya akan baca kepada kita semuanya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan Pemelihara jiwamu. Saudara-saudara yang terkasih, dengan tema yang sama di bagian kedua hari ini, bagaimana kita mengikuti jejak Yesus. Sebagaimana kemarin firman Tuhan saya sampaikan kepada kita bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan teladan hidup kita orang-orang Kristen, orang yang percaya dan diselamatkan olehnya. Ada 3 hal yang akan kita lanjutkan kembali, bagaimana kita mengikuti teladan dan jejak Yesus. Apa yang perlu kita teladani dari pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita selama Ia menjadi teladan hidup bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara yang terkasih, di ayat yang ke-23 kita bisa dapatkan di sana bahwa jejak teladan yang perlu kita ikuti dari Yesus adalah berani menderita atau rela menderita. Saudara-saudara, ketika Yesus berada di dunia bersama-sama dengan murid-muridnya, kita melihat dari kitab-kitab Injil, mulai dari Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita melihat bagaimana penderitaan Yesus yang dialaminya. Sebenarnya kita melihat tidak ada satu kesalahan yang Tuhan Yesus buat selama di sana. Tetapi oleh karena kedegilan hati manusia pada zaman itu, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, yang sebenarnya akhirnya mereka berpikir ini persaingan mereka dengan Yesus. Banyak pengikut Yesus dan akhirnya mereka tidak punya pengikut, dan mereka mencari cara untuk membunuh Yesus. Alkitab sendiri bilang mereka berencana untuk membunuh Yesus. Bahkan di dalam Injil Matius, saudara-saudara, ada 4 kali Yesus memberitahukan kematiannya. Saudara-saudara, itu artinya bahwa Yesus datang ke dunia untuk rela menderita. Kenapa harus rela menderita? Untuk membuktikan bahwa kedatangannya betul-betul mencerminkan bahwa Ia adalah kasih. Ia mengasihi kita. Seharusnya kita yang menderita. Seharusnya kita yang harus dicaci maki. Seharusnya kita yang perlu diludahi itu. Seharusnya kita yang perlu disalibkan. Tetapi karena Yesus mengasihi kita, Ia menjadi teladan bagi kita. Maka pada saat itu Yesus siap rela dicaci maki. Ketika Ia dicaci maki, Ia tidak mencaci maki. Ketika Ia menderita, Ia tidak mengancam. Saudara-saudara yang terkasih, bukan berarti saat itu Yesus pengecut, tidak. Tapi Yesus ingin membuktikan bahwa kehadirannya adalah membawa damai. Yesus bisa saja melepaskan dirinya dari penderitaan itu. Betul ya? Ketika prajurit Romawi menjemputnya di malam hari itu di Taman Getsemani, Yesus bisa saja menghancurkan mereka, para prajurit itu, dengan cara berbicara. Kenapa? Dia adalah Allah kita. Dia adalah Tuhan kita. Maha kuasa. Ia bisa berbuat semuanya. Tetapi apakah hal itu yang dilakukan Yesus? Tidak. Ia akan membawa damai kepada kita. Ini membuktikan bahwa kita perlu meneladani. Ya, Yesus rela mati untuk kita. Yesus rela dicaci maki untuk kita manusia yang telah ditebusnya. Amin. Saya percaya saudara-saudara yang di pagi hari ini adalah orang-orang yang hari ini telah menerima kesembuhan, telah menerima kedamaian karena Yesus telah menebus kita. Yang kedua, saudara-saudara,
Yesus menebus kita dari dosa. Alkitab mencatat sendiri di ayat yang ke-24, Ia memikul dosa kita. Ya, Ia sendiri memikul dosa kita di atas kayu salib, supaya kita manusia hidup dalam kebenaran. Bilur-bilurnya, darahnya yang tercurah di kayu salib itu menjadikan kita sembuh. Kita ini sakit rohani. Kita punya penyakit. Penyakit kita adalah penyakit dosa. Maka kehadiran Yesus, penebusannya, kematiannya di kayu salib membuat kita hidup di dalam kebenaran. Kebenaran di dalam Allah, kebenaran di dalam Yesus Kristus, dan menjadikan kita sembuh di dalam nama-Nya. Amin. Ini saudara-saudara yang terkasih, bersyukurlah dan berbahagialah kita orang percaya kepadanya, ya di mana kematiannya adalah kematian yang tidak sia-sia. Kematiannya memberikan kehidupan yang benar bagi kita. Kematiannya menyembuhkan kita. Teladannya memberikan kehidupan yang lebih baik bagi kita. Menjadikan kita murid-muridnya, umatnya yang selalu menaburkan kasih. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, di ayat yang ke-25 Petrus berkata, dahulu kita itu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Saudara-saudara, teladan yang kita lihat dari Yesus adalah, jejak yang harus kita ikuti dari Yesus adalah menjadi gembala bagi kita, yang menuntun kita. Seorang gembala menuntun, membimbing, ya, mengarahkan, mengajar dengan apa? Yang memberikan firman-Nya kepada kita. Setiap hari kita boleh membaca firman Tuhan. Setiap hari kita boleh mendengarkan khotbah-khotbah di mana-mana, di channel-channel yang begitu banyak sekali, saudara-saudara. Itu adalah cara Allah membimbing kita. Firman Allah boleh kita gampang membacanya, boleh kita gampang mendengarkannya. Ini cara Allah membimbing kita, karena Ia adalah gembala bagi kita. Jejaknya, teladannya membuat kita meneladani Dia. Dia adalah gembala yang agung itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketika ketiga hal ini kita dapatkan dari Yesus. Kalau semalam juga kita dapatkan dua hal yang kita mengikuti jejak Yesus, maka apa yang perlu kita teladani? Apa yang perlu kita perbuat, saudara-saudara? Kalau Tuhan rela menderita bagi kita, maka kita juga rela menderita. Kalau kebenaran yang kita lakukan, lalu kita dicaci maki, biarlah Tuhan yang berperkara. Biarlah Tuhan yang membalaskan semua kepada orang lain yang mencela kita. Ya, pembalasan itu haknya Tuhan, bukan hanya kita. Kita hanya perlu berdoa agar Tuhan memampukan kita melewati setiap kesulitan-kesulitan. Dan itulah yang Yesus ajarkan kepada kita ketika Ia berada dalam penderitaan itu. Yang kedua adalah memikul dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih, seringkali hidup kita selalu jatuh ke dalam dosa. Seringkali kita menemukan keluarga kita jatuh ke dalam dosa. Dengan kehadiran kita, maka kita harus menegur, menasihati setiap keluarga-keluarga kita supaya mereka tidak terlena dengan dosa, tidak sembarangan berbuat dosa, namun berubah, bertobat, dan menjauhkan diri dari segala dosa. Yang ketiga tadi adalah gembala. Saudara-saudara, kita pun diharapkan oleh Tuhan, kita harus menjadi gembala untuk diri kita. Kita harus mampu menggembalakan diri kita, agar kita menggembalakan keluarga kita, agar kita menggembalakan anak-anak kita, agar kita menggembalakan istri kita, agar kita menggembalakan suami kita, agar kita menggembalakan orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Karena Tuhan menjadi gembala atas kita, maka kita pun harus menjadi gembala dalam diri kita, dalam keluarga kita, dan dimanapun kita berada. Sedapat mungkin, sebisa mungkin, orang percaya harus bisa menggembalakan dirinya, orang lain di tangan Tuhan. Untuk apa? Hidup di dalam kebenaran dan sembuh dari segala penyakit dosa. Saudara-saudara yang terkasih, ini kesempatan kita hari ini untuk melakukan hal-hal yang benar, sebagaimana Yesus Kristus berbicara kepada kita hari ini melalui surat Petrus kepada kita. Kiranya apa yang kita sampaikan, apa yang kami sampaikan di pagi hari ini boleh membangkitkan semangat kita kembali untuk kita tetap berpegang teguh di dalam panggilan kita sebagai murid Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam firman. Dan terima kasih untuk kesiapan saudara-saudara mendengarkan renungan di pagi hari ini. Selamat beraktivitas saudara-saudara, selamat bertugas, selamat bekerja. Kasih Tuhan Yesus beserta dengan kita sepanjang hari. Selamat pagi, Shalom.